warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Hendrian, mahasiswa dari Universitas Mualai Balikpapan, jurusan Informatika dengan NIM 2011039. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang gerbang logika. Di antara nanti adalah gerbang logika dasar ya, beberapa jenis gerbang logika dasar dan beberapa jenis gerbang logika bentukannya beserta contoh soalnya. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Di sini saya mengambil dua sumber ya. Yang pertama dari Wikipedia, yaitu gerbang logika atau gerbang logik adalah satu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Dan yang kedua di sini adalah dari artikel yang ditulis pada web whatistarget.com. Di sini disebutkan bahwa gerbang logika adalah perangkat yang bertindak sebagai blok bangunan untuk sirkuit digital. Mereka melakukan fungsi logis dasar yang mendasar untuk sirkuit digital. Dalam suatu rangkaian, gerbang logika akan membuat keputusan berdasarkan kombinasi sinyal digital yang berasal dari inputnya. Nah, di sini kita ketahui ya, kita dapat lihat di sini dijelaskan bahwa gerbang logika didasarkan pada aljabar boolean. Berarti nilainya itu 0 atau 1. Ada juga nanti beberapa input dan outputnya. Dijelaskan juga dalam presentasi ya. Next. Nah, di sini adalah input atau output pada gerbang logika. Input dan output pada gerbang logika memiliki dua level ya, seperti tadi boolean ya. Yang pertama high dan low, true dan false, on dan off, lalu 1 dan 0. Misalkan contoh penerapannya ya pada elektronika untuk transistor ya. Jika pada transistor memiliki 0 volt dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low. Sedangkan kalau 5, 2 atau 3 itu diasumsikan sebagai high atau bernilai 1 ya. Next. Nah, di sini kita lihat jenis gerbang logika. Yang pertama kita jelaskan dulu gerbang logika dasar. Apa aja gerbang logika dasar? Yang pertama adalah gerbang AND, gerbang OR, lalu gerbang NOT. Next. Nah, kita jelaskan dulu gerbang AND ya. Gerbang logika dasar gerbang AND. Gerbang adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Jadi maksudnya di sini jika inputnya itu bernilai 1 benar, maka outputnya adalah benar. Tapi jika salah satunya salah, outputnya akan benar 0 atau false. Lanjut, ini adalah bentuk rangkaian gerbang AND ya. Lalu gerbang OR. Gerbang OR dapat kita lihat persyaratan dari gerbang OR itu. Di sini dapat kita lihat persyaratan dari gerbang OR itu jika tadi gerbang AND itu harus dua-duanya benar. Nah, gerbang OR ini jika salah satunya saja benar, outputnya akan bernilai benar. Baik, ini rangkaian gerbang OR. Lanjut ke gerbang NOT atau interval. Sini kita lihat pengertiannya. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan interval pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan. Nah, jika input di sini kita lihat, jika input dari gerbang NOT ini adalah bernilai benar, maka outputnya akan kebalikannya, berarti salah. Nah, jika inputnya adalah salah atau 0, maka outputnya akan bernilai benar atau 1. Lanjut, ini adalah rangkaian gerbang NOT. Selanjutnya lagi, nah di sini kita masuk ke gerbang logika bentukan ya. Ada 4 gerbang logika bentukan. Di sini adalah gerbang NaN atau NOT AND, gerbang NOR atau NOT OR, gerbang XOR atau exclusive OR, atau gerbang XNOR atau exclusive NOT OR. Yang pertama kita lihat dulu
gerbang NAND-nya atau not AND. Gerbang NAND adalah gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Bisa kita lihat di sini NAND atau not AND adalah kebalikan dari gerbang logika AND ya. Kalau gerbang logika AND tadi kalau dua inputnya bernilai benar, dia akan bernilai benar atau 1. Nah, di sini not AND ini adalah kebalikannya. Jika dua inputannya itu bernilai benar, maka outputnya akan bernilai salah atau 0. Kita lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOR atau not OR adalah gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Kita lihat di sini tabel kebenaran dari gerbang not OR. Seperti AND dan not AND tadi, not OR adalah kebalikan dari gerbang logika OR. Jika gerbang logika OR salah satunya benar, maka outputnya akan bernilai benar. Nah, di sini kita lihat bahwa output dari not OR akan bernilai benar apabila kedua inputnya salah. Baik, di sini kita lanjut ke exclusive OR. Gerbang logika exclusive OR. Exclusive OR adalah gerbang logika yang terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran. Jadi inputnya ada 2, outputnya ada 1 ya. Gerbang logika XOR akan menghasilkan keluaran 1 benar jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputannya sama, akan memberikan hasil keluaran logika 0. Nah, jadi kita lihat tabel kebenaran dari exclusive OR. Di sini kita lihat bahwa jika kedua inputannya bernilai sama, benar-benar atau salah-salah, dia akan mengeluarkan output yang bernilai salah. Nah, bagaimana jika kita ingin mengeluarkan output yang bernilai benar? Maka inputnya kita harus memasukkan input yang berbeda, benar atau salah atau benar. Baik. Lalu gerbang XNOR atau exclusive not OR. Gerbang XNOR adalah gerbang logika yang terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran ya, sama ya. XNOR adalah singkatan dari exclusive not NOR ya, dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Jadi XOR, exclusive OR tadi dikombinasi dengan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran 0 jika semua masukan input bernilai logika yang berbeda. Nah, berarti kebalikannya seperti exclusive OR. Jadi exclusive OR yang dinotkan, gitulah istilahnya. Kita lihat tabel kebenaran dari XNOR. XNOR akan bernilai benar apabila 2 inputnya bernilai sama, benar-benar atau salah-salah, dan akan bernilai salah atau 0 jika inputnya bernilai yang berbeda, 0,1 atau 1,0. Baik, kita lanjut. Di sini ada simbol dan ekspresi boolean ya. Di sini ada simbol dari gerbang pertama adalah gerbang N ya. Gerbang N itu memiliki simbol seperti pada gambar ini, dan ekspresi booleannya itu titik ya atau kali. Jadi ekspresi boolean dari dari simbol dari gerbang logika N ini adalah titik. A titik B sama dengan Y, berarti A N B sama dengan Y. Lalu yang kedua adalah OR. OR ini bisa dilihat simbolnya seperti pada gambar, dan ekspresi booleannya itu plus ya. Jadi kalau ada plus itu berarti OR gitu. A plus B sama dengan Y berarti A OR B sama dengan Y. Interval atau not. Interval atau not ini kita lihat ekspresi booleannya itu tinggal ditambahin garis pada atasnya. Jadi jika inputnya A, outputnya A dengan garis di atasnya. Lalu none atau not N.
NaN itu kalau simbolnya mirip dengan simbol N, tapi ada seperti lingkaran di depannya. Lalu karena dinotkan, ekspresi booleannya tetap sama seperti N ya, titik, tapi dinotkan, berarti tinggal dikasih garis pada atasnya. Lalu NOR di sini atau not OR sama seperti OR, namun ada lingkarannya juga di depannya. Karena NOR ini adalah OR yang dinotkan, maaf. Berarti ekspresinya sama seperti OR, namun dikasih garis atas karena dinotkan. Lalu XOR atau exclusive OR, di sini kita lihat, nah lambangnya sama seperti OR atau NOR, tapi ada seperti buka kurung di sebelah kiri simbolnya ya. Lalu ekspresi booleannya di sini plus dengan lingkaran, maksudnya lingkaran dengan tanda plus di dalamnya. Itu ekspresi boolean dari exclusive OR. Lalu untuk exclusive NOR, berarti exclusive OR yang dinotkan, lambangnya atau simbolnya sama seperti XOR, namun ada lingkarannya di depannya ya. Untuk ekspresinya sama seperti exclusive OR, namun dinotkan jadi ada garis di atasnya. Lanjut berikut untuk program simulasi gerbang logika. Ada beberapa jenis yang akan saya perlihatkan. Saya beri contoh, saya beri referensi untuk mencoba mengerjakan suatu soal gerbang logika ya. Yang pertama adalah Multimedia Logic Simulator. Yang kedua adalah QUCS Simulator. Yang ketiga ada simulator logical circuit. Yang keempat ada simulator digital logic design. Dan yang kelima ada simulator circuit mode. Yang keenam ada simulator idea circuit. Layoutnya atau UI-nya ada seperti gambar di presentasi saya ya. Lalu selanjutnya ada simulator TINA TI ya. Lalu Logisim. Lalu ada simulator Cedars. Lalu yang terakhir adalah simulator Logic Gate ya, Logic Gate Simulator. Jadi itu aplikasi-aplikasi atau program-program untuk menghitung atau mensimulasikan gerbang logika ya. Oke, di sini adalah sudah kita lihat soal pertama ya. Kita siapkan dulu 3 output, ada A, B, C ya. Ketiga output dengan switchnya. Kita lihat yang pertama di sini ada A NaN B. Kita ambil dulu NaN-nya. A-nya masuk ke NaN, B juga masuk ke NaN. Lalu ada NC ya, titik nih N, kita ambil gerbang N-nya. Kita mundurin sedikit. Nah, berarti A NaN B masuk ke N, C-nya juga masuk ke C-nya juga masuk ke N. Yang kedua di sini ada A dan B dan not C. Kita ambil dulu not gate-nya. C-nya kita notkan dulu. Oke. Kita ambil A dan B-nya. Kita ambil N. C-nya taruh sini. A-nya masuk ke N. B-nya juga masuk ke N. Lalu kita untuk N yang sini ya, kita ambil lagi N gate-nya sini. A, B-nya masuk ke N, not C-nya masuk ke N. Oke. Lalu yang ketiga ada NaN lagi. Kita ambil NaN gate-nya ke sini. A-nya masuk ke NaN, B-nya juga masuk ke NaN. Kita rapikan dulu. Rapikan. Nah, kalau kita lihat di sini outputnya adalah XNOR ya. Kita tinggal ambil XNOR. XNOR. Kita kasih 3 input di sini, maaf. Semuanya masuk ke XNOR.
kasih lampu, jangan lupa kasih lampu guys ya. Belum nyala, kita lihat A nyala, B nyala, C nyala, semua berhasil ya. Oke, kita coba untuk soal kedua ya. Sini sudah disiapkan 3 inputan, jadi kita dapat lihat keluarnya adalah SOR. Oke, yang pertama adalah kita matikan dulu ya. Oke, yang pertama adalah not A. Kita ambil dulu gerbang notnya, A nya masuk ke not, lalu N, B, N, C, berarti N mana N? Oh ini gerbang N nya, 2 inputan dari not A masuk ke N. Bentar, salah. Ini 3 inputannya. Kita kasih plus dulu di sini. B masuk ke N, C nya juga masuk ke N. Oke, yang kedua adalah A NaN B. Kita ambil dulu NaN-nya, NaN gate-nya kita ambil di sini, taruh sini. A nya masuk ke NaN, B nya juga masuk ke NaN. Lalu ada plus di sini. Plus itu berarti OR ya. Kita ambil dulu gerbang OR-nya. Nah, berarti A NaN B nya masuk ke OR. Di sini ada B dan C. Kita ambil gerbang N-nya, taruh sini. B masuk N juga, C juga masuk N. Lalu N-nya masuk ke OR. Oke, rapikan. Lalu yang ketiga A N. Oh, kita ambil dulu N-nya. N-nya kita ambil. Set. A-nya langsung masuk ke N. B NOR C. Kita ambil NOR gate-nya. B masuk ke NOR, C masuk ke NOR. B NOR C-nya masuk ke N bersama A. Oke. Kita rapikan lagi. Berarti tinggal outputnya. Outputnya kita dapat lihat di sini adalah SOR ya. Jadi kita langsung ambil saja gerbang gerbang SOR-nya dengan 3 inputan. Kita plus dulu. Semuanya masuk ke SOR. Saya kalau gini kasih lampu dia langsung nyala. Nah, sudah selesai untuk soal kedua. Ya, sekian dan terima kasih materi dari saya atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika kalian suka mohon di like and share, komen di bawah. Terima kasih.